Ini sudah kita berikan kepada para pembicara dulu, biar dibaca, dianalisa. Kalau saya baca buku nggak mau berhenti kalau belum selesai. Gitu, kan? Alhamdulillah selesai semua. Jadi ini di 500 lebih ini kami jawab dengan 100 lebih. Ya. Terus kemudian si menanya mungkin penasaran, ini kok ciri-cirinya Allah ada pada dia. Man Muhammad bagi Al-Muqaddam, siapa sebenarnya Muhammad bagi Al-Muqaddam ini? Kemudian Al-Muqaddam itu menjawab, Anallah. Pingsan langsung si penanya itu, Kiai. Subhanallah, la haula. Yang berhubungan dengan karakter mereka, di saat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu membatalkan Ahmad dari Ubaid dari Said Ahmad bin Isa, ya. Lalu kan siapa bapaknya Ubaid? Tapi jangan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Hamba-hamba Allah, para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita bersua kembali lewat tayangan pada Suka TV. Dan saat ini kami kedatangan dua orang tamu istimewa yang pasti Anda semua sudah kenal dan sering menyaksikan di kanal YouTube beliau berdua ini. Orang Madura, ya, Madura. Yang pertama sebelah kiri saya Gus Hasan Syarif, okay. Kemudian yang sebelah kanan Gus Ja'far. Gus Ja'far. Nanti kalau mau kenalan lebih jauh lah, biar aja beliau-beliau yang berbicara supaya mungkin ada di antara pemirsa pada Suka TV yang belum begitu kulino, ya, belum begitu akrab. Monggo di mukadimahi dulu, Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pada Suka TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren Abu Samsuddin, Batu Ampar, Pamekasan, Madura, bisa berjumpa langsung silaturahmi sowan kepada Romo Kiai Raden Kiai Haji Syarif Rahmat di pesantren beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini kedatangan kami tujuannya adalah yang pertama silaturahmi tentunya, yang kedua kami ingin meminta ketersediaan beliau mendukung apa yang telah kami upayakan bersama dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, Kiai Abdul Ghalib Sahuri Nur dalam penulisan buku bantahan ketidakabsahan nasab Ba'alawi, agar supaya beliau berkenan memberikan kata pengantar. Dan mudah-mudahan beliau berkenan, teman-teman semuanya. Monggo silakan, Kiai. Ya, insya Allah dengan senang hati, apapun yang saya yakini bermanfaat untuk umat Islam dan negeri ini, saya insya Allah siap sebisa saya, ala kadar yang saya bisa sampaikan. Tentu kalau nanti ada yang tidak pas atau kurang berkenan, yaitu aslinya saya. Terima kasih, terima kasih. Enaknya maju aja, deket dengan nah udah gitu aja nanti kan. Moga-moga Kiai Ja'far dikenalkan dulu lah. Sebenarnya sudah dikenalkan oleh beliau. Jadi isi buku itu begini, Kiai. Setelah kami kaji bersama tentang buku mereka yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi yang 500 halaman lebih, dan dari kata pengantar para kiai 50 kata pengantar, kiai-kiai besar lagi. Ternyata setelah dikaji, mulai dari awal banyak ditemukan salah pengaplikasian ibarah yang mereka kutip dari kitab Rasail, yang justru kaidah-kaidah ilmu nasab itu menyerang atau membatalkan nasab mereka. Mulai dari syuhra wal istifadah yang mereka pakai untuk
menguatkan nasab mereka, justru itu membatalkan karena syuhra wal istifadah itu tidak dipenuhi 4 syarat yang ditulis oleh kitab Rasail dan kitab-kitab nasabah yang lain. Terus yang kedua, di kitab tersebut banyak kesalahan-kesalahan teks dalam ibarah, karena kalau kesalahan teks di ibarah Arab itu akan merubah makna, Kiai. Seperti terdapat di buku itu mengutip disclaimer bab subutun nasab yang berbunyi wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wal bayyinatis tsabitat. Di awal buku itu ditulis wa yathbunu bisyubuhat. Ini sudah merusak makna, Kiai. Terus yang kedua, dengan ibarah yang tadi itu mereka juga mengutip kembali di judul di buku mereka yang berjudul pada akhir buku itu Imaduddin menjiplak tokoh orientalis dan Nun Aswajah. Tuduhan mereka, tuduhan mereka. Kembali mereka mengutip dalil tersebut. Salah lagi, ya. Gimana kok yang di awal salah, ini yang kedua juga salah, berarti kan ada kesengajaan atau itu kalau menurut saya husnudzon saya. Jadi ini apa, bahasa tubuh lah. Bahasa tubuh. Jadi iya. Jadi di bab tersebut ditulis wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wal bayyinatis tsabitat wa yasbutu bisyubuhat. Bisa dicek, ya. Jadi artinya nasab itu bisa diisbat itu dengan alamat wadihat, tanda-tanda yang jelas, arkeologi lah. Terus wal bayyinati tsabitat itu adalah catatan yang pasti yang dituntut oleh Kiai sebagai kitab sezaman, Kiai. Terus kemudian wa yasbutu bisyubuhat. Ini mungkin jangan-jangan itu cuma salah tulis barangkali itu. 2 kali, Kiai. 2 kali. Jadi masalahnya mungkin gini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah tulis karena tidak ada terjemahannya, kan? Tidak terjemahkan ini. Kalau terjemahkan kan kita bisa menganalisa, oh mungkin ini apa? Iya. Salah tulis. Jadi misalnya kaum santri bisa memaknai ibarah Arab, ini akan menyesatkan. Karena artinya wayas butuh bisyubuhat. Jadi nasab itu bisa diisbat dengan syubhat. Kerancuan dengan kerancuan. Kerancuan dan seperti itu terbukti, ya. Terbuktinya ketika ada akun TikTok itu yang bernama Habib Mujassim gitu. Ketika berdiskusi dengan saya, dia mengatakan, loh, nasab itu, Gus, kan boleh ditetapkan bi'adna dalil, dengan dalil remeh-temeh. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya memang mereka itu sengaja seperti itu. Indikasinya gitu. Karena apa? Karena mereka itu ketika mengutip ibarat selalu tidak memberikan arti. Itu terjemahan itu penting. Penting, sangat-sangat penting. Sebentar, saya lihat kayaknya punya saya. Saya aja. Ibu Jasim enggak? Ya sebetulnya nasab bi'adna dalil, katanya Ibnu Qudamah. Ketika kita cross check, ternyata itu kan maksudnya nasab dekat, bukan nasab jauh gitu. Kitab ini kan? Buku ini kan? Nah, ini buku yang sedang kita bahas malam ini. Oh. Ya, ini kesulitan teman-teman barangkali. Nah, ini di yang pertama ini. Ini kan? Ya, betul. Wayasbunu. Bisyubuhat. Itu min hukuk dalam siqah wa alamat Allah Ta'ala. Berada ulama nasab khamsa tara'iq li subutihi. Ini semua tidak ada yang diartikan, ya. Nah, itu kesulitannya kan kita tidak diterjemahkan sehingga tidak tahu ada penambahan teks lafaz dari Arab aslinya atau tidak. Iya. Saya tadinya mengira bahwa ini kesalahan nulis saja. Dan ketika mereka itu mengutip takbir ini, Kiai, tujuannya kan untuk menguatkan bahwasanya nasab mereka itu sudah sabit bisyuhra wal istifadah. Tapi sayangnya tidak dilanjutkan sampai kepada penyebutan 4 syarat yang harus dilewati. Gitu. Jadi ini teman-teman sudah dibaca oleh Kiai. Memang betul adanya salah wayasbunu bisyubuhat. Ini salah, kesalahan yang fatal sampai merubah kalimat. Kalau yang kedua cuma mengurangi lah,
Lanafinya dihilangkan. Nah, terus di kitab ini Kiai juga ada kejahatan ilmiah, di mana mereka itu membatalkan Pongkol Nasab Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Yang Pongkol Nasab itu adalah Said Soleh bin Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mereka menyamakan kasusnya Said Soleh tersebut dengan kasus Pongkol Nasab mereka, yaitu Ubaid. Katanya Said Soleh juga tidak terverifikasi dari kitab sezaman Kiai oleh mereka, tapi mereka mengutip ibarah itu dipotong, dikutip awalnya saja dari kalimat atau ibarahnya Ibnu Najjar yang menukil dari Syekh Abdul Razak, salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa katanya mereka Said Soleh itu tidak tertulis. Setelah kami cross check di kitabnya Ibnu Najjar, ternyata mereka potong terusannya, lanjutannya sama mereka tidak ditulis. Tapi yang menarik buat saya begini, ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sepanjang hidupnya tidak pernah menyebutkan siapa beliau, gitu? Ya, betul. Tidak pernah ngaku saya ini cucu Rasulullah. Betul. Tapi kemudian justru setelah wafat beliau, karena kepentingan para ulama ingin mengetahui sebenarnya kan, ditulis oleh berpuluh-puluh mungkin ratusan ulama ya, termasuk di dalamnya ada Ibnu Hajar Asqalani kan, tulis juga kitab itu, dan semua menunjukkan silsilah nasab beliau yang sah, diakui. Nah, saya ketemu juga dengan salah seorang cucunya Syekh Fadil Jailani, mungkin sering ketemu panjenengan dong. Itu beliau tulis banyak kitab, kita mungkin ada sekitar 30 kitab beliau di sini. Itu dicantumkan semua silsilahnya, dan itu sumbernya akurat, ulama-ulama yang memang diakui kredibilitasnya. Ngapunten saya potong Kiai. Tadi Kiai menyebutkan ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jilani, dan di pesantren sini banyak kitab-kitabnya Syekh Fadil Al-Jilani kan. Artinya kitab yang beliau tahqiq dan beliau terbitkan kan. Nah, di antara yang tadi disampaikan oleh Kiai Ja'far itu, ya, itu juga kami lihat di dalam kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ juga mengutip pernyataan Ibnu Najjar. Di mana Ibnu Najjar mengatakan bahwasanya saya mendengar langsung dari putranya Syekh Abdul Qadir yang bernama Abdul Razak. Bahwasanya putranya itu laki-laki perempuan jumlahnya 49. Dan di antara 49 itu ada yang meninggal, ada yang hidup gitu kan. Di antara yang hidup itu anak yang ke-13 laki-laki itu bernama Said Soleh. 11. Yang ke-11. Yang ke-11 ya. Yang ke-11. Said Soleh. Nah, kenapa kami itu kok perlu untuk mengulas itu? Karena lagi-lagi kata Kiai Ja'far tadi, ini kejahatan ilmiah ya. Kalau mengutip satu makalah atau takbir itu kan harus sampai selesai. Iya, betul. Tidak boleh dipotong. Ini kejahatan ilmiah kalau begitu. Nah, kemudian semua kitab-kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk diantaranya kitab manaqib yang berisi Ahlul Bait dan juga keturunan Sayyidina Ali, dan 4 wali kutub, diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya kitabnya Nurul Burhan. Nurul Burhan. Nah, itu ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir kan Abu Soleh. Iya, betul. Gitu. Berarti punya anak yang namanya Soleh. Iya. Dan menurut Kiai Ja'far, kenapa kok disebut Abu Soleh kunyahnya? Karena Said Soleh ini adalah putra yang paling dikenal oleh orang lain karena sering dibawa kemana-mana, sehingga orang mengkunyahi Syekh Abdul Qadir dengan gelar Abu Soleh. Lah ini kalau mau dibatalkan lewat analogi bahwasanya Said Soleh ini sama dengan kasusnya Ubaid, yonda wong ini suruh istifadhah. Sekarang Ubaid nggak pernah sebut dengan Abu Alawi lah. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi terlalu nafsu untuk membatalkan nama di Songo. Ada kalanya orang untuk melemahkan pendapat orang itu menggunakan pendapat yang lain. Tapi sangat disayangkan bahwa cara pentasbihannya itu tidak pas. Tidak pas. Kias Ma'al-Farid. Saya kira ini menarik ya. Saya sangat tertarik untuk membedah buku ini. Mungkin satu saat insya Allah kita pada suka wajib bedah buku ini besar-besaran lah. Insya Allah kita siap ya. Kalau bedah buku pengalaman kami ini di Komel. Jadi di 150 ini masih lumayan enak lah untuk dibedah.
Setelah 150 itu, waduh, harus sedia bodrek katanya teman-teman. Kerancuan ya, belum. Mungkin buku panjenengan nanti dibedah, disandingkan dengan ini, kita serahkan kepada para panelis, para pembicara, atau kita buat mukhtasornya dulu. Ini saya kira setebal ini pun kan intisarinya paling-paling ya mungkin bisa disimpulkan sekitar 2-3 halaman kan bisa. Kesimpulannya saja kan bahwa misalnya nama ulama ini yang mengisbat, misalnya panjenengan juga sama. Nah itu dijadikan sebuah artikel atau makalah, kemudian kita bedah bersama-sama. Tapi buku ini sudah kita berikan kepada para pembicara dulu, biar dibaca, dianalisa. Kalau saya baca buku nggak mau berhenti kalau belum selesai. Gitu, kan? Alhamdulillah selesai semua. Jadi ini di 500 lebih ini kami jawab dengan 100 lebih. Ya. Jadi dari semua ulama yang mereka tulis, bahkan pengakuan Hadratus Syekh Bahazim As'ari di dalam penyebutan Sayyid, di situ di terusannya Hadratus Syekh juga menyebut Sayyid kepada Imam Ghazali. Kalau penyebutan Sayyid itu menjadi isbat nasab, berarti Imam Ghazali juga Sayyid. Sayyid gitu. Padahal Sayyid kan lugotan misalnya. Lugotan bukan istilahan. Ya sampai hari ini beberapa orang di Timur Tengah kan menyebut Sayyid tuan lah. Biasa kan tidak dalam pengertian isbatun nasab. Ya, pergaulan lah, tuan, Sayyidi gitu. Biasa aja. Terus syahadah ya. Palsu ya. Palsu bagaimana? Jadi di dalam buku ini mereka itu menampilkan syahadah dari salah seorang oknum Ba'alawi yang bermarga Balfaqih. Nah ini coba ke video. Ini syahadah palsu. Ini syahadah ini. Kalau di PDF kami ini berwarna ya. Di PDF-nya itu berwarna. Nah, bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak? Nanti di foto ditampilkan. Jadi ini Kiai, kenapa kita bisa mengetahui kok ini palsu? Ngapunten ya, itu akan ada di catatan kakinya itu, ya kan? Itu kan alamat Google Image-nya. Dari mana foto ini mereka ambil, gitu kan? Setelah kita copy linknya itu, kita masukkan ke Google Image. Ternyata di situ memang sama, ada seperti ini, tapi ngapunten mohon maaf, namanya dirubah dan tidak ada foto ya aslinya. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ini pemalsuan dokumen. Pemalsuan data dan dokumen. Tahrif. Gitu ya. Tapi memang gini ya, kalau tahrif itu kan termasuk perbuatan kebiasaan Yahudi toh. Makanya kan nanti beliau akan jelaskan tentang qiyafah asariyah ya. Melihat kesamaan watak, sifat, karakter. Oh iya. Gitu. Itu sebagian ada dalam pembahasan kajian tafsir, ada mungkin di buku saya ini tahun 2005 juga sudah sebagian ada kita tulis, tapi saya tidak menyebutkan bahwa ini hubungan dengan siapa sebetulnya. Bahwa Yahudi, Nasrani, orang Islam itu punya karakteristik, Saya sangat menarik ini istilah cangkok nasab ya. Cangkok nasab itu pelaku yang sangat terkenal itu kan dulu ada dalam kitab Kejadian ya. Saya ada di situ. Kejadian pasal 22 kalau tidak salah, itu bagaimana ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim sunat anaknya, ini kan ada kalimatnya. Sunatlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Nah, yaitu Ishak itu kan cangkokan. Kenapa harus Ishak tidak Ismail? Karena kalau anak tunggal berarti kan anak yang pertama. Anak pertama kan Ismail. Sebab kalau Ismail nanti turunnya kan Muhammad. Nah, kenapa Ishak turunnya ke dia itu? Ini sangat menarik ya. Juga saya juga dengar di perdebatan di Google, katanya Yahudi bahwa Ad-Dabih itu bukan Ismail katanya. Iya. Ishak. Iya. Tapi mohon maaf ya. Ini surah sebetulnya ya. Iya. Sudah surah. Sejak zaman Nabi Ibrahim masih hidup sampai Nabi Muhammad datang syuhrah. Bahkan mayoritas ulama loh. Monggo panjenengan buka di Qurtubi. Mayoritas ulama menerima bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Al-Qur'an juga gitu. Al-Qur'an Ismail yang disembelih. Enggak. Ini kan fabasyarna bi ghulamin halim. Dan kita baca dalam Al-Qurtubi katanya apa? Mayoritas ulama termasuk Tabari
mayoritas sahabat Nabi dan para ulama mempercayai bahwa yang disembelih itu Ishak. Memang ada pendapat yang lain, hanya yang berani itu Imaduddin, Abdul Fida, Ibnu Katsir, bukan Imaduddin ini ya. Berani juga. Imaduddin Ibnu Katsir itu paling berani. Fix bahwa apa yang difatwakan para ulama terdahulu yang dipercaya bahwa yang disembelih itu Ishak itu tidak benar. Ini argumennya. Tapi hebatnya ulama terdahulu, ketika Syuhrah wal Istifadah itu ditolak dan ditolak oleh tesisnya Imaduddin Ibnu Katsir, itu nggak ada yang keberatan ulama. Tidak ribut. Yang ribut ya tentu mereka sendiri toh. Yang ribut itu adalah orang-orang kelompok yang memang sudah memasukkan asal tadi. Tapi orang Islam selesai. Sejak Ibnu Katsir sampai hari ini setahu saya belum ada lagi yang membantah bahwa yang disembelih adalah Rabi' al-Ismail. Bahkan sekarang surah istifadahnya Ismail. Ismail sudah. Artinya gini, surah istifadah yang cukup lama itu 6 abad tuh. 6 abad. Sampai Ibnu Katsir, sampai Imaduddin Ibnu Katsir itu kan, Abdul Fida kan. Tapi tesis dia CGR dirubah. Nah itu saya tertarik dengan apa namanya sikap para ulama kita terdahulu ya. Dan ini Kiai, saya ingin bertanya kepada panjenengan selaku salah satu bagian tokoh akademikian. Nah, dalam penulisan buku, apakah boleh menggunakan referensi dokumen pribadi? Tidak boleh. Nah, ini secara akademik ya? Iya. Tidak boleh. Berarti ada kalanya diperbolehkan, tetapi dia buku yang sudah selesai dan telah diujikan, diterima. Kan ada, misalnya lihat buku saya judulnya ini, tetapi buku itu harus merujuk kepada referensi sebelumnya. Maksudnya ini dokumen pribadi yang memang tidak bisa diakses orang lain. Nggak bisa, itu nggak adil. Nggak adil ini. Di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ini Kiai, di mana dia itu mengatakan Kiai Imaduddin itu tidak paham ilmu nasab, kata beliau, kata mereka yang nulis ini. Karena masih meminta catatan kitab sezaman. Padahal setelah kita kaji buku ini, ya tentunya bersama dengan Kiai Ja'far dan Kiai Abdul Ghalib Sahuri, ketika dia ini mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin tidak paham dengan ilmu nasab karena masih meminta verifikasi kitab zaman, buktinya mereka itu melampirkan sekian banyak pernyataan-pernyataan para ulama yang katanya an-nasabah, tapi ketika kita lihat itu masih dokumen pribadi, tidak bisa kita akses kitabnya. Nah, sementara di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab itu dijelaskan Kiai bahwasanya sumber referensi kitab kalau masih berbentuk manuskrip itu wajib ditahqiq terlebih dahulu dan dilakukan komparasi data. Nah, kalau sudah ketahuan baru boleh dipakai. Nah, ini banyak sekali Kiai, banyak sekali. Bahkan beliau yang itu Kiai Ja'far apa namanya standar ganda tentang Sajarah Mubarakah. Monggo silakan dijelaskan. Mubarakah di sini Kiai. Nah, jadi kitab ini ya buku di sini mereka ingin mengkanter kitab As-Sajarah Mubarakah karena kitab ini bermasalah, rancu, banyak salahnya. Nah, terus di sini muhakkiknya Mahdi Rojai. Mahdi Rojai di awal polemik nasab katanya mereka Syiah nggak bisa dipercaya. Tapi kok dipakai? Setelah mengakui Kiai. Gitu. Baru setelah Mahdi Rojai memberikan koror terhadap nasab mereka, baru dipuji sama mereka. Ayatullah, Syekh As-Sayyid Mahdi Rojai kan gitu. Itu sebetulnya yang Syiah siapa ya? Langge. Makanya kami sebut standar ganda Kiai. Artinya begini, ketika Syekh Mahdi Ar-Rajai itu dianggap tidak menguntungkan, maka akan dibunuh karakternya. Nah, ketika dianggap menguntungkan dengan beliau itu membuat ikrar tentang keabsahan nasab Ba'alawi, maka akan dipuji dan disanjung. Nah, ketika mereka bernafsu untuk mengkanter Sajarah Mubarakah, mereka abaikan lagi Mahdi Rojai. Iya. Padahal Syekh Mahdi Ar-Rajai di dalam tahqiqnya itu setelah kami telusuri dengan Gus Hasan di muqaddimahnya itu menulis bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu adalah karya Fakhruddin Ar-Razi dan itu tertulis fi dhahril kitab. Masya Allah. Katanya mereka
Syajarah Mubarakah itu bukan karya Mahdi Ar-Rajai, buktinya katanya. Jadi mereka juga temukan kitab yang sama di Museum Madinah dengan nomor loker yang sama, tapi namanya beda. Ar-Razi, Bahrul Ansar. Nama kitabnya Bahrul Ansar. Oh, iya. Nah, kami bertiga menelpon ke Imad. Apakah benar ini Bahrul Ansar bukan apa Syajarah Mubarakah? Kemudian dijawab oleh Kiai Imad. Setiap kitab yang belum ditemukan namanya atau belum ditahqiq dalam istilah semua kitab, atau ini secara khusus, secara umum semua kitab nasab itu dijuluki oleh para nasabah dengan Bahrul Ansab. Di situ berarti kan mereka kurang paham terhadap istilah nasabah gitu. Tapi memang perlu ditahqiq sekarang sebetulnya itu karya siapa kan kita harus lihat tahun penulisan juga, kemudian siapa penulisnya itu nanti kan dilacak dari periwayatan ilmu, biasanya kan bisa diketahui di situ. Banyak buku-buku kitab-kitab karya ulama yang dipasukan orang diklaim sebagai nama sendiri. Padahal jelas itu ya, disebutkan oleh Mahdi Ar-Rajai itu. Wa hadza Bahrul Ansab at-Talibiyyin al-musamma bisyajaratil mubarakah. Oh, itu ada. Langgi, makanya kan saya katakan standar ganda ini. Syajarah Mubarakah kan jelas penulisnya. Langgi, kan saya kemarin kasih analogi begini. Misalkan kita katakan, ini kitab apa? Kitab fikih. Namanya apa? Fathul Qarib. Kan gitu. Ini kitab apa? Kitab tauhid. Namanya apa? Tijan Darori. Kan sama seperti itu. Iya. Ini apa? Bahrul Ansab. Apa namanya? Syajarah Mubarakah. Kan nama gitu yang ya. penting kan? Sama lah. Dan selain menulis buku bantahan terhadap buku ini, Kiai, kami juga menulis tentang hurufat, Kiai, yang banyak tidak diketahui oleh para Kiai. Hurufat mereka yang sangat menyesatkan itu kami temukan di kitab Syarhul Ainiyah. Tanya jawab Muhammad Faqih Al-Muqaddam dengan orang Badawi, kata. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Si penanya berkata seperti itu. Dijawablah oleh Faqih Al-Muqaddam, ma liya nafsun. Saya tidak bernyawa. Kok hidup? Tidak bernyawa. Berarti secara tidak langsung Faqih dia bernafas berarti Allah. Lagi. Ini kelanjutannya nanti ada pengakuan Allahnya ya? Kelanjutannya ini masih Qadiyah Suro kalau dalam kitab fikih. Terus kemudian yang si penanya menanya lagi, kullu man 'alaiha fan. Nah, ma ana 'alaiha, katanya. Kubro ini ya. Jadi setiap ada yang di muka bumi ini pasti akan hancur. Nah, saya tidak ada di atas muka bumi ini. Kalau kita seret ayat ini, sempurnakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, berarti semua hancur, tinggal dua zat, dia dengan Allah. Iya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Iya. Terus kemudian Qadiyah kubro yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajha. Ana min nuri wajhihi. Masya Allah. Itu ya. Jadi dia tidak akan binasa karena langsung dari nurnya Allah. Jadi ketika semua binasa, maka tinggal dua. Allah. Musyrik. Betul ya. Mendoakan Allah. Terus kemudian si menanya mungkin penasaran. Ini kok ciri-cirinya Allah ada pada dia? Man Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Siapa sebenarnya Muhammad Faqih Al-Muqaddam ini? Kemudian Faqih Al-Muqaddam itu menjawab, Anallah. Pingsan langsung si penanya itu, Kiai. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ada di kitab mereka ya? Iya, ada di kitab mereka. Jadi kita bikin dua buku sekaligus. Yang pertama, bantahan terhadap keabsahan nasabah Alawi yang berjudul Ketidakabsahan Nasabah Alawi. Yang kedua, Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. Nah, di situ Kiai Ja'far membuat beberapa bab ya. Ijtira' 'ala Allah, ijtira' 'ala Rasul, ijtira' 'ala sahabah. Kemudian yang terakhir Kiai, yang kepada umat itu. Istihana 'alal ummah. Nah, yang tadi itu termasuk di dalam ijtira' 'ala Allah. Dan itu disebutkan nama kitabnya, pengarangnya, halamannya, begitu Kiai. Saya kira yang penting itu. Yang penting kita bisa menunjukkan maroji'nya, sumber aslinya. Syukur-syukur panjenengan kopi toh. Ditunjukkan seperti naskah-naskah ini. Karena tanpa itu ya nanti orang percaya saja ya. Dulu
Orang-orang tuh percaya saja ada Uzair anak Allah juga percaya. Ya. Kitab itu Kiai dijual di Ampel. Syarhul Ainiyah. Karena Syekh Mazen teman kita itu juga beli di Ampel 60.000 Gus. Iya. 60.000. Saya tidak tahu punya, kayaknya belum punya saya itu. Syarhul Ainiyah. Istisada ada lah. Tapi ini biar teman-teman tahu, kalimat yang terakhir itu dihapus. Oh. Anallah itu dihapus, tapi kami lacak di manuskripnya ada Kiai. Kita simpan manuskripnya ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau beli Syarhul Ainiyah itu di kalimat yang terakhir anallah itu dihapus teman-teman. Tapi kami punya manuskripnya itu ada anallah itu. Nah, ini semoga sampai di telinga MUI dan juga semoga sampai di PB dan ormas-ormas yang lain Kiai. Saya sih lebih tertarik begini ya. Berharap ke MUI juga kayaknya tidak juga lah. Ya, ini artinya gini. Ini kan zamannya sudah maju. Saya lebih senang kalau buku itu kita bedah besar-besaran. Siap. Kita sandingan bersama supaya adil lah, bedah 2 buku, kemudian kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk memberikan kritikan atau i'tiraf atau apa saja terhadap karya yang lainnya ya. Tapi saya berharap bahwa ini secepatnya jangan dibiarkan terus menggelinding sehingga banyak yang bukan pemain sepak bola turun lapangan. Saya tidak suka. Saya maunya sudahlah, siapkan wasitnya, kalau nanti pada suka dipercaya jadi tuan rumahnya juga siap. Makanya kan gini Kiai, ngapunten Kiai. Jadi saya dengan Kiai Ja'far dan Kiai Abdul Ghalib itu memang mempercepat proses percetakan buku ini. Nah, nanti tujuannya kami akan mengambil 1000 eksemplar. Itu memang tujuannya kami sebagai hadiah untuk para kiai. Jadi kita itu mau silaturahmi ke para tokoh, para alim ulama, para gawagis yang ada pondok pesantrennya. Kalau saya istilahnya bukan gawagis, Gemakus. Ini sosialisasi bukan hanya sekedar polemik nasab. Tapi di sini ada gerakan pengkafiran massal yang dibungkus dengan nasab suci. Nah, kenapa saya bilang pengkafiran massal? Kita kembali kepada kalamullah. Jadi laqad kafarul ladzina qulu innallaha huwal masihu Isa ibn Maryam. Kalau kita baca tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibn Ashur, di sini a'dhamu dhalalin nasoro, jadi paling agungnya kesesatan orang Nasrani yang berkata bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Nah, di sini kalau kitab Syarhul Ainiyah itu ya, semoga ini sampai di telinga Pak MUI dan Pak NU dan semuanya. Jadi ini pengakuan Fakih Al-Muqaddam dari awal, kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah mengaku Allah. Saya jadi ingat dengan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika bicara tentang nikah kan. Jadi ketika bicara tentang nikah, menikahi wanita ahlul kitab itu kan umumnya sahabat memperbolehkan, tetapi Ibnu Umar menolak kan? Alasannya apa? La a'lumu dzamban a'zama min, ya itu kan? Aku tidak menyaksikan, tidak pernah tahu ada dosa yang lebih besar daripada wanita yang mengatakan Tuhan kami adalah Isa bin Maryam. Saya ingat itu. Jadi begini guys, walaupun kita tidak menyembah Fakih Muqaddam atau tidak bersujud kepada Fakih Muqaddam, dengan mengakui atau membenarkan ibarah yang tadi saya baca, itu sudah murtad i'tiqadi. Murtad qauli dengan i'tiqadi. Itu sudah tasbih. Laisa kamitslihi syai'. Iya. Jadi ini semoga nanti MUI mengeluarkan fatwa bahwa buku-buku, kitab-kitab yang menjadi ajaran sesat mereka ditarik dari peredaran agar tidak menyesatkan umat. Saya mulai merenung ya, betapa berat dan sulitnya perjuangan Wali Songo menanam padi ini, terus ijo royo-royo, kok tiba-tiba datang hama. Saya tidak tahu siapa yang bawa hama ini. Bersusah payah mentauhidkan bangsa ini, bersusah payah mengibadahkan bangsa ini, bersusah payah
memperbaiki akhlak supaya sesuai dengan akhlak Rasulullah. Dan Indonesia sudah picuroyo-royo lah. Kok tiba-tiba ada tanaman itu sekarang mulai digerogoti. Ada hama-hama. Hama-hama itu saya kira ini wajar kalau kita lihatin ya. Iya, jadi juga banyak bantahan dari para muhibbin, jangan bahas nasab dong. Nah, ini harus kita bahas. Karena ajaran-ajaran sesat ini akan mencemarkan kesucian nasab baginda Nabi. Ya, betul. Iya. Ya, dan ini adalah harus kita ketahui bersama. Ya, dan juga Pak MUI dan yang lain harus berani bilang sama mereka, ya alawi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ini harus berani, kenapa tidak berani? Tapi ya untuk memancing itu, Kiai, rencana kita itu sebenarnya bagus. Artinya apa? 1000 buku itu kita cetak dulu, ya kan? Nah, yang 1000 buku ini niat kita kan mau silaturahmi kepada para kiai, kita hadiahkan. Kita bersilaturahmi, bertamu kepada beliau, sowan kepada beliau-beliau, kita hadiahkan buku ini, ya kita ajak diskusi di situ. Gitu. Itu lebih efektif menurut saya. Iya, takut ini Gus, para netizen salah paham, ini kok selalu bahas nasab gitu. Enggak, kita penting bahas nasab karena ini bukan nasabnya Maradona. Bukan nasabnya Ronaldinho. Ini nasabnya manusia suci yang berdampak syar'i. Betul. Ada hubungannya dengan syariat kita ini. Mahabbatuhum ini kan, wa tauqiruhum. Itu karena ada pesan Nabi supaya kita memuliakan ahlul bait lah dan zuriyahnya gitu kan. Betul. Jadi walaupun nanti ikhtilaf ulama apakah termasuk yang sekarang termasuk ahlul bait atau tidak, ala kulli hal yang penting gini aja, bahwa zuriyah ahlul bait kita muliakan karena ada hubungan dengan Rasulullah. Nah, kita tentu ingin menjaga apakah hadis ini sahih, hasan apa dhaif kan gitu. Jadi kalau orang koreksi hadis itu bukan anti ingkarus sunnah, bukan ya, ingkarus sunnah itu justru yang main terima-terima aja hadis maudhu kan. Bahwa Al-Hakim pernah mensahihkan 1-2 hadis kemudian oleh Az-Zahabi dikritik, enggak masalah, hakim tetap mulia dan dia tidak bisa dipersalahkan gara-gara kemarin kok hakim mengatakan sahih. Berarti hakim sesat? Tidak. Sama dengan sekarang kan? Berarti Mbah Hashim sesat? Tidak dong. Dulu orang sholatnya itu menghadap kiblatnya kan lempeng sedikit utara kan? Sekarang gara-gara ada teknologi kemudian pindah kiblat lain masalah. Sama juga sekarang orang percaya dengan nasab dengan tulisan, ada tes DNA ya pindah kiblat ya apa-apa. Betul. Tapi muskilah. Betul. Sepertinya masyarakat kita ini belum siap menerima kemajuan teknologi. Sepertinya, kalau bahasanya Ki Ja'far, pemahaman agamanya terlalu tradisional, Kiai. Menurut Ki Ja'far begitu. Kebanyakan menjadi budak pendengaran, Kiai. Bukan penelitian. Kita tetap berdoa Allahumma qawmi fa innahum la ya'lamun itu aja dulu. La kulluhum. Jadi yang tidak bisa digapai semua ya jangan sampai tidak dicapai sebahagiannya kan gitu. Tidak apa-apa, ikhtiar kita insyaallah. Kalaupun tidak ayahnya mungkin anaknya, tidak anaknya cucunya, tapi kita sudah mewariskan ilmu pada mereka yang insya Allah berguna buat mereka. Pada akhirnya juga mereka akan menyadari kok. Jadi saya selalu menganalisa di takhrijul hadis itu kan, mundur-mandir lah. Ini yang kita contohkan, yang selalu kita contohkan itu kan wabihamdi itu tuh. Subhanallah wabihamdi, wabihamdi. Itu dulu kan dibid'ahkan karena katanya ziyadahnya tidak sikot. Iya kan? Jadi wabihamdihnya tidak sikot. Jadi sampai di buku-buku saudara kita versi semua itu hantam. Ya udahlah, saudara kita sebagian tinggalkan itu. Tapi belakangan tahun 2000-an 90-an ya, Syekh Albani mengatakan itu ziyadahnya sikot makmula kan. Ya balik lagi kita wabihamdih lagi. Biasa aja lah. Supaya tidak salah kita cari yang benar, cari yang benar aja gitu. Sekira iya. Yang tidak boleh itu kalau kita kemudian menuduh orang tanpa argumen kan, hanya benci, enggak. Sebenarnya kita melas lah, kasihan gitu kan. Kalau kami itu menyatakan mereka ini jelas-jelas aliran Syiah yang bertakiyah, itu wujud data dan buktinya banyak ya. Di antaranya kita sebutkan di dalam buku yang kedua, Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'lawi itu. Nah, di situ ada ijtira' ala sahabah. Masyaallah. Manambutu ashabu Rasulillah illa ala suhbah gitu ya, guys. Jadi tidak ada istimewanya
sahabat Nabi itu nggak ada istimewanya, kecuali hanya karena persahabatan dengan mereka Rasul. itu memiliki status sahabat dengan Rasul. Masya Allah, Masya Gitu loh. Allah. Walau kunna adroknahu. Nah, kalau seandainya kami ini, Ba'alawi ini, ya, hidup di zaman Nabi, lakunna Min asbaqi. min asbaqihim. Maka tentu kami akan melampaui derajat mereka. Ini kan Syiah ini. Syiah yang bertakiyah ini. Cuma kalimatnya agak diukir-ukir ya. Nggih. Itu bukan cuma si Agus. Nah sekarang yang menarik ada di antara saudara-saudara kita yang sebetulnya Syiah itu supaya mungkin ya, namanya juga buruk sangka lah. Ini analisa ya. Ada yang tiba-tiba ditambahi dengan Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari. Jangan-jangan itu juga bagian dari Takiyah. Takiyah. ada itu orang-orang yang ditambahin namanya belakangnya Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya, mananya yang Asy'ari? Mboten wonten ya. Enggak. Ciri-ciri Asy'ariyah enggak ada. Enggak ada. Merasa dirinya paling unggul. Itu sudah Yahudi. Nahnu abnaullah wa hibba'u. Nah, itu kan di kitabnya mereka juga ada. Ada. Selain Ba'alawi hewan. Iya. Gitu. Terus Saya tulis ini tahun 2005 ini. Nggih. Gelar-gelar itu tadi mana tadi? Jadi, tapi saya tidak dalam rangka menyindir siapapun, tidak ada. Saya tulis saja bahwa dulu ada sekelompok orang yang menggelari dirinya dengan Habib Habib. Nah itu kan, ini di tulisan saya ini tahun 2005. 2005 ya. Nggih. Saya tidak maksud siapa-siapa, cuma saya jelas bahwa tuh saya tulis 2 September 2005. Nah, ini ada kan? Nggih. Qalatul Yahudi wan Nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. nggih. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami abna Allah dan habib-habibnya Allah. Saya tulis di sini. Habib-habibnya. Ini udah saya tulis di sini. Nggih. Karena menurut saya habib itu jamaknya ahibba. Nggih. Gitu? Kalau habaib mah habibah sih. Walaupun boleh ya kan. Nggih. Kalau habaib itu jamaah dari habibah tuh. Nggih, terus. Jadi nanti setelah 2 buku ini ya, di kitab Khurafat itu kami dalami tentang khurafat. Ternyata khurafat itu bukan hanya di sebatas tahayul tentang sesuatu yang tidak logis. Ternyata khurafat itu terbagi menjadi 4 Kiai. Jadi khurafat diniyah. Nah, khurafat agama seperti yang komunikasi dengan Badawi itu tadi, dan juga diantaranya ada serah terima jabatan ya. Nggih. Gusti Allah dengan leluhur ba'anawi. Transaksi. Nggih. Nggih. Mulku kah? Nggih. Kerajaanku adalah kerajaan kamu. Masya Allah. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Ini luar biasa. Jadi, ini khurafat diniyah. Jadi semoga para kiai mendengar ini ya. Ini pasti sesat. Nah, ini khurafat diniyah. Mungkin itu juga yang membuat mereka itu terkesan berani melanggar syariat. Kan? Biasa aja Mungkin ini ya yang membuat mereka itu berani sekali melanggar syariat. Kesannya kan berani sekali. sudah ada kontrak politik tuh. Ya karena MOU dengan Tuhan. iya. Tadi itu mulkukah. Tusarrifu kaifa syi'ta. Kalau istilah sekarang ini PJ, guys. PJ-nya Allah. Luar biasa. Terus ada juga juga kami tulis Gus di kitab Khurafat itu, guys, bahwa Habib siapa itu saya lupa. Intinya begini. Jadi setiap dia itu mencaci para ulama. Oh ya. Itu. Akhirnya banyak para ulama itu mengadu kepada pamannya, juga kepada gurunya. Biarkan dia, karena dia mendapatkan izin dari Allah. La haula wala quwwata. Izin untuk mencaci maki orang. Masya Allah, Masya Allah. Makanya jadi kami berpikir, Kiai, jangan-jangan gerakan-gerakan mereka selama ini yang dibalut dalam gerakan pembela Islam itu kan gemar sekali mencaci maki itu. Ya mungkin dari sini. Semit itu di panggung, hei babi, hei anjing, kan gitu. Nah, itu. Haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau pikiran sederhana saya gitu, Nabi tentu akan meneteskan akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya
pada orang yang memang secara darah menetes juga. Nggih. Nah, di situ kan dalam kaidah nasab itu disebut dengan khilafah athariyah. Itu dia. Kesamaan karakter. Iya. Iya, Tidak ada duriyah Nabi yang sekejam mereka itu. Dan itu Rasulullah itu ada kartu garansinya itu. Nggih. Nggih. Ada kartu garansi. Nggih. Nggih. Makanya sering saya sampaikan tidak mungkin si A itu turunan Nabi, kok nggak ada miripnya belas. Nggih. Gitu. Nggih. Akidahnya tidak mirip, ibadahnya tidak mirip, Nggih. ahlaknya apalagi. Nggih. Kita ini semua kan ikhtiar kita supaya Nabi disucikan dari penilaian buruk dari orang. Nggih. Ini perjuangan berat. Ya. Jadi kembali ke hurufat itu tadi, Kiai. Jadi juga hurufat diniyah tadi juga hurufat sia-sia. Iya. Ya, dalam berpolitik, Betul. mereka itu selalu membawa nama Nabi. Itu ketemu Nabi bahwa Iya. Selalu mendama Al-Quran, penistaan Al-Quran, penistaan agama, menuduh presiden rezim, Iya. sesat, istana iblis. ini penting buat para pemirsa ya, bahwa statement-statement seperti itu tidak patutlah bagi kita ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita akan bicara ya yang baik, kalau tidak bisa nggak usah. Itu kan. Juga hurufat itu hurufat ijtimai ya, secara kemasyarakatan, Kiai. Kemarin kami dengar video katanya di Komal TikTok, beliau bersama teman-teman itu ada seorang Habib berpidato. Jadi kalian itu percuma sholat dan puasa kalau tidak mendoakan Habib. Masya Allah. Ini sama dengan ketuanya dulu yang Ya. katanya percuma ikut Al-Quran kalau tidak ikut Habib. Iya, ya itulah istilah Ahlul Bait yang dirubah menjadi sebutan Habib itu yang dipermasalahkan. Nggih. Kita ini sangat mencintai Ahlul Bait. Ya, Nggih. siapa yang bela Sangat. Ahlul Bait? Nggih. takdim, hormat, Oh, iya. cinta kepada Jelas. Ahlul Bait. Kan sering saya sampaikan pesan Nabi itu yang inti 3, Quran, hadis, dan Ahlul Bait. Nggih. Tapi ya Quran yang mutawatirah dong, yang benar, jangan Quran yang syadzah. Hadis juga yang sahih, jangan yang maudhu. Pun nasab juga harus yang sahih. Iya. Gitu. Janganlah kemudian kita merasa bahwa kalau orang menyakiti kita terus menyakiti Nabi, nanti dulu hubungan kita dengan Nabi pastikan dulu. Kalau sudah benar si A itu adalah dzurriyyah Ahlul Bait, ya nggak usah diminta. Nggih. Kita akan ada di situ. Nggih. Ini kadang-kadang orang salah paham tuh. Nggih. Percayaan aja gitu. Termasuk itu juga hurufat sia-sia, Kiai, yang sama dengan kasus di Palestina. Nah, jadi mereka itu sekarang mulai meletupkan hurufat sia-sia itu bahwa merah putih itu adalah milik mereka, Pancasila itu adalah milik mereka, Jawa Bintu Tarim. Jawa Bintu Tarim juga milik mereka. Bahkan ada daerah di Jakarta namanya Paseban. Iya. Jadi Saiban. Iya. Ada di bukunya itu. Iya. Nah, kita orang Jawa kan tahu Seba itu pertemuan Sebo. Iya, betul. Kanggo Sebo Betul. mengko sore. Iya. Paseban teman pertemuan. Iya. Pertemuan dengan Raja Mataram, Iya. Mataraman. Iya, ya. betul. Saya jadi Saiban. Iya, ini kalau tidak dilawan, Kiai, kalau tidak dijelaskan yang sesungguhnya, maka insya Allah 10 tahun ke depan Habis sudah. mereka akan mengaku Indonesia seperti Yang tidak masuk akal itu kok manusia yang kita kenal sebagai tokoh dan sepuh kok bisa ya nulis kayak gitu. Kalau bukan amal, sudah terdoktrin, kalau bukan termakan wiridnya mungkin nggak berani. doktrin. Iya, Jadi mungkin apa yang Kiai pertanyakan barusan itu barangkali nanti akan terjawab ketika Kiai Ja'far itu menceritakan siapa Maimun Al-Qaddah itu. Gitu. Nah, dari situ, Kiai, dari hurufah-hurufah yang berhubungan dengan karakter mereka, di saat Kiai Haji Ahmaduddin Osman Al-Bantani itu membatalkan Ahmad dari Ubaid dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, lalu kan siapa bapaknya Ubaid? Tapi jangan ketemu. Nah, dari sini kami mengkaji, Kiai. Rasa penasaran kami dari 2018 kasus 212 ya yang mengeksploitasi agama untuk kepentingan kepemimpinan, Kiai. Kami penasaran sebenarnya, tapi awalnya takut, Kiai.
Iya, karena terkenalnya sudah Duriah atau Ahlul Bait kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah Haji Imaduddin membuka pintu, nah di sini kami masuk untuk mengkaji. Nah, alhamdulillah setelah dikaji, ya, beliau di Komal TikTok dan teman-teman juga memberi kami data untuk kami dalami dari kitab Syair A'lamin Nubala, terus kemudian dari Al-Bidayah wan Nihayah, terus dari Al-Farqu Bainal Firaq, terus sekarang yang terbaru As-Sulaihiyun, terus juga dari Al-Kamil Ibn Al-Athir. Iya, jadi kami kumpulkan data-data itu untuk kemudian dikomparasikan sebagai data pendukung. Ya. Nah, terus kami mencari celah untuk masuk ke situ. Mencari celah, yang celah itu harus dari kitab mereka. Ya. Nah, di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiko di bait syairnya Ali As-Sakron itu halaman 150 Gus. Ya. Jadi terdapat walidihi Al-Maimunu Ubaidun. Itu kayaknya dia ya. Al-Maimun. Ini kata dia kan Al-Maimun sifat. Ya. Dari atas baitnya itu tidak pernah bahas sifat, tapi bahas gelar. Nah, wa bi walidihi al-alawi wa bi walidihi as-sufiyyu aliyun. Ini as-sufi gelar sufinya Ali. Okay. Terus kemudian wa bi walidihi al-alawiyyu alawiyyu. Ini adalah gelar nisbat nasab cucu-cucu mereka kemudian. Alawi itu faktanya sekarang kan menjadi gelar nasab mereka. Alawi. Lebih Alawi. Ya. Nah, terus kemudian karena ini gelar nisbah nasab, di bawah juga diterangkan pongkol nasab ke atas itu siapa? Wa bi walidihi al-Maimunu Ubaidun. Pongkol nasab mereka itu adalah Al-Maimun. Nah, gitu Kiai. Nah, jadi kalau Ubaid bin Ahmad itu tidak suhrul istifadah. Maimunnya Al-Maimun Ubaid. Al-Maimun gitu. Oh iya. Okay. Jadi kami kaji Maimun itu siapa. Okay. Nah, setelah kami kaji Maimun itu tokoh orientalis, remaja yang cerdas, kemudian datang ke Mekah menjadi budaknya Bani Makhzum. Iya, maka Al-Maimun itu dikenal dengan Maula Bani Makhzum. Itu tempat transitnya Al-Maimun untuk mencari Ahlul Bait. Setelah kenal dengan Abi Ja'far, Ali Zainal Abidin, maka Al-Maimun pindah juragan, ikut Abi Ja'far. Oleh karena itu Al-Maimun itu dikenal dengan Maula Abi Ja'far. Nah, setelah itu Al-Maimun itu usianya saja banyak yang ikhtilaf, karena Al-Maimun ini membantu 3 imam, Abi Ja'far, Ja'farus Shadiq, dan Muhammad Al-Baqir. Berarti usianya panjang. Dari kakek, anak sampai cucu kan. Ada yang bilang 100 lebih, ada yang bilang 126, ada yang bilang 150. Karena dua imam, ya. Tiga imam ya. Ya, 3 imam. Sorry, 3 imam. Terus Al-Maimun itu kemudian memproklamasikan dirinya itu adalah keturunan Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Setelah Al-Maimun itu meninggal, enggak, seputar Maimun dulu. Maimun itu katanya ada yang bilang itu bapaknya Yahudi, namanya Dison. Ada yang bilang nama bapaknya itu Daud, ada yang bilang bapaknya itu Aswad. Dari bapaknya aja ikhtilaf. Berarti hampir bersalah kan dia. Dari bapaknya juga ikhtilaf. Nah, akhirnya yang pernyataan yang dikuatkan itu di kitab sejarah ialah Maimun bapaknya Yahudi, tapi bapak angkatnya Majusi. Gitu. Karena apa? Khilafah Athariyah lagi-lagi ya. Kesamaan karakter Maimun itu di dalam berdakwah dan berpolitik itu sama persis dengan orang Yahudi. Nah, dari sini sudah terjadi ijtihad dari ulama terdahulu bahwa Maimun itu ditetapkan sebagai putra Yahudi karena kesamaan karakternya. Dari sini dan metode dakwahnya. Dan metode dakwahnya. Dari sini kami bisa mengambil
alasan untuk istinbat Kiai. Ini satu. Terus kemudian setelah Maimun itu meninggal, ternyata anaknya itu pindah nasab, bukan pindah madhab, pindah nasab. Luar biasa ya. Iya. Naturalisasi ya. Ubed iya. Nasab. Jadi yang kami temukan juga Ubed ini memiliki nama 3, Ubed, Ubaidillah, Abdullah. Nah ini kok sama dengan yang Ubed yang sekarang kan? Dengan yang nyangkut Ahmad bin Isa ini punya nama 3. Nah, Oke, di situ setelah itu Ubed ini mencangkok nasabnya Ismail, Muhammad bin Ismail. Kemudian mendirikan dinasti Ismailiyah. Nah, setelah itu dibatalkan oleh para ulama karena Muhammad bin Ismail itu meninggal tidak punya anak. Batal. Kemudian karena dibatalkan, Ubed ini mendirikan dinasti Fatimiyah. Mesir ya? Iya. awal di Maroko. Abna Fatimah. Ya, awal di Maroko terus menyebar sampai ke Mesir. Iya, betul. Karena itu apa? Berarti itu hampir satu generasi dengan Salahuddin Ayyubi ya? Belum ya? Belum. Iya. Ini masih di atasnya, Yai. Oh iya, kata Jadi juga masih khilaf. imam ke-6 ya? Iya, khilaf itu ada dinasti Fatimah itu ada katanya 2 generasi atau 3 generasi. Tapi mungkin masih kesinambungannya ya yang Iya. Iya, Kiai. Jadi yang dibantai atau yang diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu Ubed juga namanya. Tapi Ubed bin Muhammad Al-Habib. Iya. Cucunya Maimun. Karena memang gelarnya sultan atau raja di dinasti Fatimiyah itu adalah Ubaidillah. Memang itu menjadi gelar. Iya, gelar. Itu. Disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu dinasti Al-Ubaidiyah Ar-Rafidiyah. Jelas ya. Terus juga kami temukan data translate dari As-Sabaiyah kepada Al-Ubaidiyah sudah kami temukan dia. Dari semua data yang dikumpulkan itu Kiai, dari pintu masuk Al-Maimun itu tadi. Jadi kami pernah dibantah kemarin ketika menyampaikan itu, dibantah oleh kurir-kurirnya Ba'anawi, pembela-pembelanya gitu, bahwa Al-Maimun itu sifat Pak katanya, bukan gelar. Saya menetapkan Al-Maimun itu sebagai zat, saya pakai metode kitab mantek, bahwa istidlal itu, dalil itu ada 2, lafdiyah wa ghair lafdiyah. Nah, kalau kamu belum tahu cara beristidlal, kamu harus pahami dulu definisi istidlal. Apa definisi istidlal itu? Fahmu amrin min amrin. Iya, memahami sesuatu dari sesuatu lah. Jadi dari sini kami memahami arti bahwa itu zat dari lafal Al-Maimun. Dan dari sini kami bukan hanya itu, makna dilalah kami kuatkan itu dengan data-data pendukung dari kitab-kitab sejarah. Dan juga kami tetapkan ini tidak mengabaikan kaidah ilmu nasab. Di sini kaidah ilmu nasab menetapkan nasab itu dengan qiyafah asariyah. Jadi ada kesamaan antara Ubed yang dulu dengan Ubed yang sekarang, baik dari nama atau dari karakter, dan juga dari keturunan. Sama seperti Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II kan? Ya, itu istilahnya itu ya? Iya. Itu terus ya. Ubed 1, Ubed 2, Ubed 3. Ya, itu nanti padahal harus tulis itu kan? Siap ya, Inggi, siap. Jadi nanti dipetakan silsilahnya, Bikin bagan gitu ya. bagannya dibikin sehingga terang benderang, dan tentu kalau ketemu plus tahun ya. Memang di kitab Al-Bidayah wa Nihayah katanya disebutkan ikhtilafnya itu ikhtilaf mubarrar. Jadi ikhtilaf yang sangat kontras gitu Kiai. Di antara membahas Maimun dan Ubed ini juga masanya sangat kontras para sejarah ini. Mungkin membingungkan ini tokoh ini, Ubed dan Maimun ini. Yang lebih jelas lagi ya, kan ada beredar video itu dari Habib Novel Alidrus yang di Solo itu. Dia kan mengatakan bahwasanya ini saya punya paspor nasab ini dari Robitoh Alawiyah, dari MDRA. Jadi di sini tertulis nasab saya itu adalah urutan ke-38 dari Rasulullah. Nah, kemudian kata beliau, kata Ki Ja'far, menurut teori Ibnu Khaldun ya, menurut teori Ibnu Khaldun, bahwasanya dalam 1 abad itu lumrahnya diisi 3 generasi ya. Maksimal 4 ya. Nah, kalau kita komparasikan dengan pengakuan mereka, 38 yang paling muda itu 38, ya kan?
Maka ini kan masuk dalam kurun waktu masih 6 ya. Nah sekarang kalau kita kurangi ya, misalkan sekarang ini abad ke-15 Hijriah. Nah kita kurangi 9, berarti kan abad ke-6. Nah abad ke-6 itu pas dengan kejadian apa? Pembantaian Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghancurkan dinasti Fatimiyah. Yang mengaku sebagai ahlul bait dan bermadhab Syiah. Gitu. Jadi semua kaidah kami pakai kayak gitu. Ya. Ini sekarang ada upaya pembelaan nih. Nggak tahu apa entah dari mereka. ini teman-teman lihat ini sudah menyebar di grup-grup bahwa nasabnya Maimun itu ternyata nyambung katanya. Nyambung ke? Ini Sayyidina Ali. Jadi bikin, kan? Abu Muhammad Ubaidillah Fakilahu Muhammad bin Abdullah bin Maimun bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Ini padahal ini sudah dibatalkan ini. Ini sudah disebarkan ini ke grup-grup ya. Ingin membela Maimun Al-Qaddah. Jangan panik, saya bilang gitu, jangan panik, sudah saya kumpulkan data-datanya, tinggal nanti disusun. Nah, setelah itu jenengan baca dan pelajari. Kalau salah saya siap disalahkan gitu kayak. Dan yang paling jelas di situ kan ada ikhtilaf ya. Ikhtilaf. Sementara ilmu nasab ini tidak menerima perbedaan pendapat. Gitu. Iya, karena bukan ijtihad. Bukan. Betul. Tapi qat'iyud dilalah. Isbat bukan ijtihad. Iya, isbat tinggi, isbat. Saya kira gini, para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, saya sangat tertarik bahwa kian hari kok semakin banyak tiang pancang yang meyakinkan bahwa nasab ini tidak nyambung ke Rasulullah. Semakin banyak itu argumen ya. Tadi argumen baru, saya baru dengar juga kalau ternyata bahwa itu dari Maimun, itu saya baru dengar ini. Dan dari Maimun itu kemudian terbuka kemana-mana, juga istilah Ubaidillah itu menjadi istilah bagi para penguasa atau tokoh mereka, sama seperti Hamengkubuwono atau Pakubuwono 1, 2, 3, 4. Itu sangat menarik. Saya kira nanti panjenengan mesti petakan ini Ubaidillah 1 mana, 2, 3, 4 mana. Siap ya. Tapi tentu kita tidak menghubungkan dengan Ubaidillah yang ada kasus di Karbala itu kan. Bukan terlalu jauh, terlalu jauh. Karena itu kan masih dekat dengan Rasulullah, sahabat. Terlalu jauh. Artinya Ubaidillah yang di Karbala itu tidak berhubungan dengan Ibu ini memang benar-benar. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Iya. Kalau ini bin Maimun. Iya. Makanya kan Yai. Saya itu sering sama teman-teman itu. Saya tidak begitu setuju dengan diksi bahwasanya tidak mungkin duriahnya Nabi itu namanya Ubaidillah. Ya, janganlah. Terlalu naif. Ada dari Musa Al-Kadhim nama Ubaidillah ada masih. Ada banyak nama Ubaidillah. Itu. Ya sama nama-nama Yazid juga ada. Bahkan saudara kita Syiah juga yang namanya Abu Bakar juga ada, Umar ada, Utsman ada. Ubaidillah. Tapi kita ingin bijaksana bahwa dalam urusan nasab ini kita siap saja menggunakan rujukan kitab Syiah, kitab Abu siap. Yang penting kan akurasinya. Bukhari juga masih meriwayatkan dari rawi yang Syi'i kan, mesti biasa saja gitu. Artinya ini keadaan kita lah. Nah, saudara sekalian, ini saya sangat tertarik betul ini. Nanti mungkin kita coba bedah kitabnya gitu, kita bongkar di sini bareng-bareng. Saya mungkin kitab nasab paling cuma 10 berapa biji lah, nggak banyak kalau saya. Jadi dan saya kurang waktu dan kurang open karena saya tidak merasa penting melihat nasab orang, sebab saya kesimpulannya gampang saja. Orang itu ngaku turunan siapa, tidak pakai silsilah, tidak pakai buku, tapi pakai perilaku. Kalau saya aja, sudah. Orang 1000 kali bilang aku cucunya siapa, kalau perilakunya nggak mirip, belas aku nggak percaya gitu. Tapi panjenengan punya scale, punya keahlian, memang jatahnya juga mungkin untuk mengungkapkan ini. Saya setuju buku itu diterbitkan, dan kalau ada izin Allah mungkin pada Suka lah yang siap membedah ini. Siap kira-kira siapa pakar-pakar yang jago, kita coba bicara. Saya maunya yang benar-benar jago lah, artinya tabahur lah di bidang itu. Jangan sekedar orang yang senang diskusi atau orang-orang semacam saya yang senangnya cuma menganalisa, tapi benar-benar pakarnya lah. Gitu. Banyak kiai orang tersandra katanya, jangan Mbak Alawi itu Sulam At-Taufiq, ya tersandra dengan karya kitab Sulam. Maimun ini kiai
karya tulisnya 3 kitab. Hmm. Jadi karya tulisnya teman-teman 3 kitab. Sifatul Jannati wan Nar yang pertama, terus yang kedua Mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Maimun ini juga mempunyai tulisan-tulisan hadis. Nah, bahkan kalau di Syiah Maimun itu dianggap sikoh. Iya, karena banyak juga hadis-hadis Maimun yang dipakai di Al-Kafi. Ada ya. Terus katanya Al-Kulaini, muridnya Al-Maimun, kalau di Syiah Imam Al-Kulaini itu ya banyak meriwayatkan hadis dari Al-Maimun, tapi dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hadisnya ditolak karena terlalu banyak hadis yang mengada-ngada atau hadis maudhu, seperti An-Nasai menolaknya, terus Abu Hatim juga menolaknya, dan imam-imam yang lain menolaknya karena banyak hadis yang maudhu, yang mengada-ngada seperti itu. Jadi jangan terlena dengan hanya itu bikin kitab jadi kita harus patuh atau kita harus takdim. Jangan. Ya, Al-Quran itu sudah menjelaskan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Jadi hati-hati, jangan kita tertipu hanya karena adanya kitab. Betul. Ya, bahkan orientalis juga bikin Mu'jam Faros juga kan. Iya, kita juga kemudian mengimamkan dia kan tidak juga. Iya. Artinya biasa aja. Terus ada juga Munjid, Filullah, itu kan kita pakai juga. Kita menggunakan buku karya siapapun selama itu membantu untuk kajian kita. Betul. Tetapi tidak kemudian bahwa itu ketika kita mengatakan dia bukan Muslim, jangan dibilang wah salah itu. Iya. Ya memang penyusun Munjid bukan Muslim, Betul. Tapi kita pakai, jangan campur aduk lah membahas nasab ini. Bahkan banyak kiai-kiai pakai kamus Munjid itu ya. Iya. Ya mesti punya lah, kalau nggak punya ya belum jadi kiai kali ya. Saya nggak kiai aja punya. Jadi saya kira itu ya. Sekali lagi saya sangat senang dan insya Allah saya turut mendukung segera diterbitkan. Banyak yang sudah kehausan sekarang. Apalagi statement tadi. Mungkin nanti teman-teman langsung mana bukunya kan gitu. Kalau usah khawatir, nanti bukunya bisa dicari di sini pun bisa. Insya Allah secepatnya saya diterbitkan. Selamat berjuang lah. Ini Amin. Ini ada bagian dari jariah kita untuk bangsa ini, khususnya juga warga Nahdliyin yang memang selama ini menjadi orang-orang yang sangat mahabbah dengan Bid'atul Rasul. Jangan sampai mahabbah mereka itu ke alamat palsu kan gitu. Baik, saya kira sementara Mbak semuanya, perbincangan sementara ini juga insya Allah sudah menjadi garam untuk melezatkan otak dan hati kita malam ini. Insya Allah lain waktu kita akan bincang lagi. Mungkin saya juga yang datang ke sana, saya keliling insya Allah. Tidak ada tujuan apa-apa. Ini uhibbukum fillah, insya Allah. Saya sangat mencintai panjenengan semua. Dan kalau ada yang tidak nyaman dirasakan, bukan benci, ini cubitan sayang sebenarnya. Cubitan peduli. Peduli. Ya, ini yang bisa kita persembahkan toh. Ketika orang lain bisa bangunkan masjid, orang lain bisa nyumbangkan suara, kita hanya menyumbangkan sekedar yang kita tahu. Tetapi mereka berdua dan juga teman-teman yang lain, saya tahu bukan 1-2 hari mengkaji agama ini. Apalagi beliau 10 tahun sama Sayyid Muhammad ya. Alhamdulillah. Dia ada murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dzurriyyah Rasul yang bergaransi benernya. Dan saya begitu melihat wajahnya sudah bilang, kalau ini nggak usah ngomong, Sayyid juga udah tahu. Yakin dia Rasul. Juga beberapa guru saya di Indonesia juga ada orang-orang yang saya lihat rasa-rasanya beliau dzurriyyah Rasul. Tapi lagi-lagi kita memang harus merelakan pindah kiblat kalau memang sudah hasil pantauan Kompas memang kiblatnya di situ. Apa boleh buat? Dengan tidak menyerahkan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak menyerahkan Basyam Asy'ari, kiblat mereka yang dulu sudah benar sesuai dengan zamannya. Tapi kalau sekarang Anda tidak pindah kiblat, setelah ada penjelasan Kompas dan ilmu teknologi, Anda yang tidak sah sholatnya. Mereka tidak ada masalah. Saya kira terima kasih Hasan, Salih, Kiai Jafar, monggo dikasih closing statement. Baik, terima kasih teman-teman pemirsa pada suka
apa namanya, apabila panjenengan pengen nanti mungkin ya, kata Kiai Syarif tadi, memiliki buku, bisa nanti langsung kepada Suka. Dan insya Allah Kiai Ja'far ini juga akan membuat satu kajian ilmiah khusus tentang Maimun Al-Qaddah, sehingga kajian tentang Maimun Al-Qaddah ini betul-betul kajian yang komprehensif dari beberapa literatur sejarah, dan juga ada keterkaitan dengan kaidah-kaidah ilmu nasab. Dan insya Allah itu bisa dipastikan 99,9% benar, katanya Kiai Ja'far itu. Demikian, monggo Kiai Ja'far, Oke, teman-teman para pecinta pada Suka. Pada Suka. Setiap kita menghadapi pertentangan di dalam agama, maka saran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengembalikannya kepada Allah dan utusannya, Al-Quran dan Al-Hadis. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Oleh karena itu, di dalam polemik nasab, cara menyikapinya, ya kita harus kembali kepada ilmu. Yang ilmu itu adalah cabang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan dengan menyikapi dengan caci maki, menjelekkan, menjatuhkan, tapi sikapilah atau hadapilah dengan kajian-kajian ilmiah. Saya sering berpesan, jangan kalian menjadi budak pendengaran, maka kalian akan tersesat dalam kebingungan. Oleh karena itu, belajarlah. Jika tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, ya tanya kepada para pengkaji, pada para kiai atau ustadz pun, atau para santri yang tahu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan nanti. Terus akan kalau pingin tahu tentang polemik nasab yang sesungguhnya, milikilah buku yang sudah kami tulis untuk membantah buku keabsahan mereka. Jadi mereka tidak absah gitu. Belum absah ya, karena belum menghadirkan dalil-dalil yang pasti. Di dalam nasab harus dihadirkan dalil yang pasti. Katanya Kiai tadi, ini isbat bukan ijtihad. Ya harus pasti, kalau tidak pasti isbatnya tidak diterima. Terima kasih. Baik, saya kira para pemirsa, para Suka TV dimanapun Anda berada, perbincangan kita malam ini sudah cukup panjang. Mudah-mudahan manfaat. Jadi Amin. Jika kita berbeda pendapat, lihatlah bahwa yang berbeda dengan Anda itu saudara Anda sendiri. Sikapi dengan kasih sayang. Mari kita berdebat, tapi ingat, ini adalah perdebatan antar saudara, bukan permusuhan. Apapun hasilnya, bahwa kita percaya atau tidak percaya dengan hasil kajian kita, itu kembali kepada masing-masing kita. Tetapi kewajiban orang berilmu, kewajiban orang yang tahu adalah memberitahukan kepada saudaranya. Tunai sudah kewajiban kita, meskipun baru pengantar, karena sempurnanya nanti panjenengan harus punya bukunya dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.